Mereka karena terbungkus dengan pakaian syar'i, kalau jalan bareng tuh Ya sama. nggak kelihatan kayak orang pacaran, kelihatannya kayak suami istri karena pakaiannya syar'i. Ya, coba kalau anak-anak muda pasti terlihat pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi sampai. Ustadz, suami saya berselingkuh dengan adik kandung saya. Ustadz, suami saya selingkuh dengan adik kandung saya, katanya itu. Kata jamaahnya, Bos. Harusnya ustadznya bilang gini nih, apa? Kita ini Wahabi, kok bisa loh kotor begitu? Harusnya suci kita. Tuh bos, kenapa anda curhat begini di depan umum lagi? Nanti ketahuan ini buruknya Wahabi di depan jamaah. Ingat besok-besok kalau mau tanya, jangan sampai menyebar aib kita ini jamaah Wahabi nih di depan umum ya. Jangan sampai keluar nih. Ingat para jamaah ya, jangan sampai masalah ini keluar dari lingkungan Wahabi kita. Ini harus berhenti di sini saja ya. Soalnya aib, Bos. Gitu. Makanya aib nggak boleh kita harus tampil suci. Ya, di depan kelompok kita harus tampil suci. Promosikan terus yang suci-suci, bersih-bersih, yang kayak gini-gini jangan sampai. Nggak boleh, harus Gitu ditutup loh. rapat. Ternyata ada pengkhianat gitu bos ya, malah nyebarin bos. Ya, akhirnya kebuka sudah. Wah, ini ternyata nggak suci gitu loh. Kayak yang diomongin youtuber-youtubernya itu. Coba bandingkan dengan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Hah? Perkembangan dakwah sunnah luar biasa. Masanya semakin banyak. Kita banggakan, nggak ada masalah karena berkualitas. Secara zohirnya terlihat berkualitas. Mereka orang yang nutup aurat. Mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Ibu saya awalnya menutupi dan minta saya bersabar. Mungkin karena suami banyak memberi padanya. Sementara ayah saya sudah tidak ada. Lama-lama makin terlihat jelas dan akhirnya saya minta cerai. Dengan mudah suami menceraikan dan meninggalkan dua anak saya dan segera menikahi adik saya. Saat ini Tuh teman-teman ya. Caranya gitu. Jadi suaminya dia selingkuh sama adik kandungnya sendiri. Ini aja sudah selingkuhnya haram ya. Apalagi sama adik kandung makin haram lagi. Ibunya juga ngelindungi ya. Melindungi adiknya, membela. Mungkin karena dikasih apa-apa sama suaminya ini. Padahal kakaknya ini sudah punya anak tuh. Waduh, ini miris teman-teman ya. Miris lah, Bos. Mirisnya lagi, hal ini terjadi di kelompok yang katanya bermanhajkan sunnah sesuai Quran hadis. Orangnya taat-taat, pengajiannya daging semua, nggak ada joget-joget, nggak ada tuh ngelawak-ngelawak, isinya qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, nggak ada. Semuanya itu berdasarkan dalil gitu. Dalil, ya, tapi hasilnya oleng ya. Hasilnya kayak gini, oleng, kapal oleng komandan ya. Gimana, nggak ada badai mencintain badan sendiri. Oke. saya sudah menikah lagi, alhamdulillah. Namun sampai detik ini sudah 10 tahun saya belum bisa memaafkan ibu dan adik saya. Sebisa mungkin saya menghindar acara keluarga. Mohon bantuannya Ustadz, saya capek nyimpen dendam tapi tetap rasa sakit sekali. Apakah mungkin hati saya bisa kembali tenang dan bersih lagi Ustadz? Na'udzubillah min dzalik jamaah. Jadi zina itu bertingkat-tingkat. Di antara zina yang paling besar dosanya, bobotnya itu zina sama tetangga. Dan ini zina dengan yang mahramnya dia. Jadi kan nggak boleh seorang menikah dengan kakak dan adik. Ini na'udzubillah ya. Yang pertama kita harus sadar bahwasanya ada kondisi yang memang mendukung terjadinya perselingkuhan. Rasul SAW udah ngomong, masuknya ipar di tempatnya perempuan itu kematian. Jadi ketika ipar itu kumpul, di situ ada adik ipar, di situ ada bibi mungkin dan itu resiko terjadinya perzinaan. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi kita menjadi penyebab terjadinya perzinaan, perselingkuhan itu. Dan kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Ya, menghindar tapi tidak memutuskan silaturahim. Masalah bicara ibu yang menutupin, yang juga ibu. Itu tadi salah satu fenomena yang terjadi di umat daripada Wahabi teman-temannya. Jadi jangan tertipu oleh jargon-jargon mereka yang mengatakan bahwasanya mereka paling sesuai dengan syariat. Umat mereka adalah umat pilihan, paling bersih, paling taat,
paling adem kalau kumpul mereka. Enggak, teman-teman. Semakin ditutupi, kebusukannya itu semakin parah, teman-teman ya. Ini salah satu contoh ya. Ini hari ini kita akan mencari fenomena-fenomena aneh yang ada di Wahabi aja, teman-teman ya. Tolok ukur orang itu baik atau tidak bukan karena dia pernah ikut kajian sunnah. Ya, tolok ukur itu adalah orang ini baik memang sebagai praktisi agama atau tidak. Kalau ada orang yang melamar Anda, wahai para muslimah, dan dia katakan saya pernah hadir di Blok M di kajiannya Ustadz Khalid. Kalau Anda tanya Anda, saya bilang saya tidak kenal. Loh ya, jangan karena bawa nama saya, oh berarti orang baik. Belum tentu. Bisa saja dia kebetulan mampir mau belanja di bawah. Misal, bisa saja dia cuma datang di sini memang cari mangsanya. Loh ya, tanda kutip banyak orang begitu. Datang di pengajian, performannya luar biasa, soleh dan soleha, tapi dia cari mangsa. Saya berapa kali dapat informasi itu. Dia kenalan sama orang di pengajian, akhirnya utang sana, utang sini, lari. Ya, gitu kan? Ada juga yang begitu, gajian supaya nanti dikenal oleh pihak akhwatnya atau akhwat kenal dia, lalu kenalan, lalu pergi jalan sama-sama. Itu tadi juga salah satu fenomena kelam, fenomena buruk yang terjadi di kaum atau firqah jamaah manhaj sunnah, teman-teman ya. Jadi nggak usah kagum, nggak usah pamer-pamer. Jamiah kalian semakin rame, jamiah kalian semakin dikenal, kelompok sunnah semakin maju, tak tergoyahkan. Nggak usah ngomong gitu, nggak usah sok-sokan. Jamaah-jamaah yang dari Wahabi ini ada kalanya dia ikut kajian, ya hanya cari mangsa saja. Cari mangsa. Ya, utang sini, utang sana nggak nyaur, tipu sini, tipu sana nggak nyaur, ngembat sini, ngembat sana nggak nyaur. Termasuk yang korup uang jamaah buat istri keempatnya juga sama. Nggak tahu siapa. Dia dianggap sebagai representasi dari ulama sunnah. Dia dianggap sebagai karakteristik dai yang ideal. Tetapi dia koruptor sebenarnya. Jadi dia itu suka nilep uang jamaah, adalah bahwa jamaahnya tuh banyak yang tahu itu, circle-nya banyak yang tahu itu, kelakuannya itu, tetapi jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Karena ini aib. Akhirnya apa? Ya, kejahatan itu tetap berlangsung dan tidak ada hukuman, tidak ada apapun karena ini dianggap sebagai aib. Tapi Ustadz kondang katanya. Kita pagi nggak tahu, Pak Oleh nggak tahu, kami nggak tahu siapa Ustadz itu. Mereka karena terbungkus dengan pakaian syar'i, kalau jalan bareng tuh Ya sama. nggak kelihatan kayak orang pacaran, kelihatannya kayak suami istri karena pakaiannya syar'i. Ya, coba kalau anak-anak muda pasti terlihat pacaran, tapi kalau pakaiannya syar'i jalan bareng, yang satunya cingkrang, yang satunya bercadar, jalan bareng, padahal mereka pacaran, jalan bareng, tapi orang nggak nyangka, nggak tahu kalau seandainya dia itu mereka dua pacaran, paling nyangkanya ya kemanten baru, sudah suami istri, tampilannya aja syar'i, nggak mungkin mereka pacaran kan gitu bos ya. Makanya berani Wahabi ini, nggak ada di Wahabi pacaran, nggak ada. Padahal banyak teman-teman, cuma nggak kelihatan karena pakaiannya syar'i. Ini Pak Khalid yang buka sendiri. Belum lagi pertengkaran antara panitia. Hanya kan cerita-cerita gitu. Jadi panitia ini rebutan jamaah untuk ngadain kajian itu loh. Jadi yang ngadain kajian yang semangat itu sebenarnya bukan ustadznya, panitianya. Panitianya rebutan ngadain jamaah di sini, jangan ikut yang di sana, yang di sini aja, rebutan. Kenapa? Ada cuan di situ. Proyek, kata Pak Khalid, proyek kan gitu bos ya. Karena Pak Khalid menuduh orang lain proyek, akhirnya dia terkena proyek juga. Dia dijadikan proyek oleh para panitianya. Kan itu sudah tersebar di kalangan Wahabi teman-teman ya. Fenomena-fenomena busuk yang ada di Wahabi yang tertutup rapi karena jamaahnya itu kompak untuk saling menutupi aib di mereka itu bos ya. Karena kalau dibuka satu kebuka semuanya gitu loh. Jadinya mereka kompak gitu, janjian, sudah kamu punya aib, kita punya aib, kita semua punya aib, ustadznya juga punya aib, kita tutup bareng-bareng gitu. Agar aib kita nggak sebar di luar, kita nikmati aja aib-aib ini kan itu bos ya. Intinya untuk menutupi aib kita harus fokus saja nyerang aswaja gitu, biar aib kita nggak kebaca itu.
Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.